Itu yang pertama, masyarakat perlu tahu kalau install aplikasi, dia hanya mengakses 3, kamera, mikrofon, dan lokasi. Jadi setidaknya kita sudah kasih tahu teman kerja kita, kolega kita, keluarga kita. Banyak masyarakat yang tidak sadar ya. Temennya minta, tolong selfie dulu. Kan selfie itu autentifikasi wajah kan. Iya. Halo Sobat Info Palu, selamat datang di podcast Info Palu bersama saya Nadia Yakub yang akan menemani kamu mengupas tuntas topik yang akan kita bahas pada episode kali ini, yaitu mengenai upaya dalam menjaga sistem keamanan finansial dan juga membahas sebenarnya apa sih Satgas Pasti itu. Nah, tentunya dengan narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Beliau adalah Asisten Manajer Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tengah. Untuk itu, langsung saja mari kita sambut Kak Andi Prasetyo. Halo, selamat siang. Selamat siang, Kak Andi. Ya, hai halo Sobat OJK, Sobat Info Palu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Kak Andi? Alhamdulillah baik, ya. Alhamdulillah baik. Oke, Kak Andi. Jadi kalau istilah di kalangan Gen Z, itu dikenal dengan ini kayak indis ekonomi, kita harus menjaga yang namanya keamanan sistem finansial seperti Betul. itu. Apalagi dengan maraknya masalah-masalah yang terjadi seperti pinjol ilegal, penipuan, kemudian juga penyalahgunaan data-data pribadi yang kemudian akhirnya merugikan. Betul, Seperti itu. Nah, untuk itu kita ingin mengetahui nih Kak Andi, bagaimana caranya agar kita itu terhindar dari praktik-praktik seperti ini. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin boleh dijelaskan dulu Kak Andi, apa sih Satgas Pasti itu? Oke, baik. Sobat OJK, Sobat Info Palu, hai halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi di sini saya coba perkenalkan dulu sedikit. Satgas Pasti ini sebelumnya itu namanya adalah SWI, Satgas Waspada Investasi. Oh iya. Ya, namun sejak rilisnya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan atau kita sering bilang UU P2SK, dengan memperhatikan dinamika perekonomian dan ancaman-ancaman keuangan ini lebih kompleks di periode 5.0 sekarang ya, mau menuju ke situ. Maka fungsinya sebagai SWI yang tadinya hanya waspada investasi ilegal diperluas lagi menjadi aktivitas keuangan ilegal, dalam artian ini seluruhnya. Iya, lebih luas lagi. Ya, jadi seluruhnya. Dan Satgas Pasti ini kepanjangannya adalah Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Nah, dan di mana Satgas Pasti ini juga satu-satunya Satgas yang terstatement langsung dalam undang-undang, Kak. Jadi sebenarnya Satgas itu banyak ya, ada Satgas Pinjol, ada Satgas Judi, Satgas Perlindungan Anak, Satgas Pangan, narkoba juga. Iya. Tapi satu-satunya Satgas yang terstate di Undang-Undang P2SK spesifik di pasal 237 itu hanyalah pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal ini, karena memang dinilai sudah serius sekali dan mungkin paling banyak bisa dibilang. Betul, iya. Paling banyak memakan korban di kalangan warga kita di Indonesia ini, seperti itu. Jadi dia itu spesifik segala aktivitas, mau penyaluran dana atau menghimpun dana atau dipersembahkan dengan itu harus berizin melalui OJK. Dan Satgas Pasti ini sendiri, Kak, terdiri dari 21 kementerian dan lembaga. Di dalamnya itu diantaranya adalah ada OJK, ada Bank Indonesia, ada Kepolisian, ada Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Haji dan lain-lainnya. Oh, ada juga Kementerian Iya, Haji, ya? Kenapa ada Kementerian Haji? Karena beberapa waktu terakhir itu kan ada banyak kasus korupsi haji semua. Betul. Sehingga mereka mau ditarik masuk ke dalam Satgas Keuangan Ilegal ini. Dan saat ini juga kita coba upayakan untuk menggait Telkom ya. Iya. Karena apa? Karena jurang masuknya kejahatan itu ya melalui telepon, email. Kalau email bisa dicek melalui link, tapi kalau Telkom ini yang masih agak belum ada ketemu jalannya. Makanya Satgas Pusat itu masih mengupayakan untuk menjalin kerjasamanya seperti itu. Iya, jadi
ternyata memang Satgas ini banyak ya bentuknya, dan memang yang satu-satunya tercantum di undang-undang itu adalah Satgas Pasti. Betul, iya. Ya. Nah, kalau dari Satgas Pasti ini sendiri, langkah-langkah yang diambil itu seperti apa dan sejauh mana keefektifannya? Jadi Satgas Pasti itu dia ada fungsi edukasinya, Iya. ada fungsi penanganannya juga. Kalau fungsi edukasi dari Satgas Pasti itu salah satunya seperti yang kita lakukan sekarang ini, podcast. Jadi podcast atau live Instagram itu sasarannya tentu sebagian besar adalah Gen Z. Iya, betul. Yang suka pegang gadget. Nah, kami juga sering melakukan tatap muka ke Pemda-Pemda di kabupaten, ke sekolah-sekolah, bahkan juga ada di kampung-kampung. Jadi ini adalah upaya dari segi edukasinya. Sedangkan dari penanganannya itu OJK itu ada punya 2 platform pelaporan, yang dimana kalau pelaporan terkait investasi bodong itu bisa melapor ke sipasti.ojk.go.id, dan apabila dari investasi bodong itu rekan-rekan Info Palu dan OJK atau masyarakat sudah keluar uang ya, sudah rugi uangnya, sudah keluar uangnya, itu bisa lapor ke Indonesia Anti Scam Center di link iasc.ojk.go.id. Jadi iasc.ojk.go.id ini tujuannya itu yang pertama menelusuri aliran dana dari uang yang keluar itu, dan kemudian untuk selanjutnya apabila terbukti itu akan diblokir. Iya. Jadi nanti ada dia punya notifikasi, terverifikasi dan lain-lain. Kalau dia sudah terverifikasi, itu nanti pasti akan terblokir. Nah, kalau seperti itu Kak Andi, ini menarik ya. Kalau misalnya sudah ditemukan kemudian layanan yang ilegal, apakah itu secara otomatis langsung diblokir atau ada prosesnya dulu? Prosedurnya seperti apa? Jadi pada prinsipnya ketika masyarakat melaporkan ke Sipasti, tim Satgas Pusat ini menerima laporan tersebut akan melakukan identifikasi dulu. Ini perizinannya apa sih? Kalau tidak terdaftar di OJK, ayo dicek di koperasi misalnya, apakah di koperasi atau apakah dia berizin ke Desperindak dan lain-lain. Dan kalau seandainya tidak berizin di mana-mana, maka itu langsung diblokir entitasnya, baik linknya dan lain-lainnya. Seperti itu, baik itu pinjol ilegal sama ya, pinjol ilegal. Terus investasi bodong juga seperti itu, langsung dimatikan semua aksesnya. Komdigi juga masuk lah di Satgas ini. Kalau dari OJK sendiri melihat, ini kan dari banyak generasi ya, namun memang yang paling banyak menggunakan internet itu atau yang mengakses itu adalah generasi Z. Tapi kalau yang terjerat itu rata-rata dari generasi yang mana yang paling mendominasi? Kalau mendominasi itu sebenarnya perempuan. Oh, seperti itu ya. Jadi Gen Z, milenial, sebagian besar itu perempuan. Tapi memang tidak bisa kita pungkiri Kak ya. Jadi zaman sekarang ini gadget kita itu di tangan, dalam artian bahasa keuangan itu inklusi. Inklusi kita sangat tinggi. Selama kita punya handphone, kita bisa akses aplikasi ini, kita bisa download semuanya itu. Kita daftar data diri, terus kita pinjam, invest tanpa memahami itu sebenarnya berizin atau tidak. Pada akhirnya, karena kurangnya pemahaman itu, banyak dari masyarakat kita yang pada akhirnya satu persatu terjerumus ke dalam lingkaran aktivitas keuangan ilegal ini. Jadi Kak, saya sampaikan saja ya, berdasarkan penelitian SNLIK, Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan. Jadi parameter itu ada 2. Yang pertama literasi. Literasi itu pemahaman masyarakat, inklusi keterbukaan akses. Jadi saat ini saya nggak lihat ini ya, tapi kurang lebih ada 80% inklusi, sisanya itu literasi. Kurang lebih 14% atau 16% literasinya. Dalam artian tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan itu sangat sedikit sekali. Apalagi di sisi lain masyarakat kita itu kan, saya mohon maaf saja ya, dari aspek psikologi tidak semua.
pingin cepat kaya tapi santai. Betul. Jadi pengen cepat kaya raya, tiba-tiba jadi jutawan, tapi kerjanya santai-santai, klik-klik link, ini apa namanya, seperti misi, ada misi harian apa gitu. Iya. Tahu-tahu dipancing. Jadi pancingannya itu kan biasanya kalau investasi ilegal, pertama daftar link, dipancing dulu nih. Iya. Deposit 1 juta misalnya, kembali 2 juta. Terus tertarik lagi nih, dia deposit lagi 3 juta, kembali 3.500.000. Oh bener nih. Diiming-imingi return Ketiga, yang tinggi ya. Ketiga deposit 5 juta, kembali 6 juta. Dan yang keempat, ketika masyarakat ini sudah mulai sangat yakin dan bahkan mengajak orang dia deposit banyak, hilang ini link itu. Dia punya pola pancingan seperti itu biasanya. Makanya masyarakat memang harus benar-benar paham literasi keuangan ini. Karena dengan memahami literasi keuangan itu sebenarnya bisa dalam bentuk menjaga diri ya. Iya. Menjaga diri itu tidak hanya dari orang yang akan menyakiti kita, tapi dari upaya-upaya kejahatan digital yang sama sekali kita tidak sadari selama ini. Seperti itu. Iya, jadi memang yang di tengah arus percepatan media sosial ini kan kita cukup punya paket data ya. Iya. Dan semua orang kemudian bisa terhubung, bisa mengakses. Nah, kemudian ini juga dibarengi dengan edukasi yang digencarkan gitu. Tapi kalau dari penglihatan Kak Andi sendiri, kenapa ya masih banyak masyarakat yang kemudian terjebak di aktivitas keuangan ilegal? Padahal ini berbarengan yang juga menggunakan atau memanfaatkan media sosial juga. Iya. Jadi kenapa masyarakat yang masih banyak terjebak itu tadi? Karena sangat sedikit pemahaman mereka tentang literasi keuangan tersebut kan. Jadi modusnya itu banyak ya Kak ya. Iya. Contoh saja kalau investasi ilegal itu biasanya dia cenderung menawarkan keuntungan bunga tinggi. Iya. Biasanya lebih dari 10%. Kalau orang awam pasti yakin dong ya. Wah benar nih, apalagi kalau di iklan itu ada testimoni. Atau misalnya minim resiko. Aman, dibilang aman. 100% aman. Iya, jadi Info Palu atau Sobat Masyarakat Kota Palu dan Sobat OJK, tidak ada instrumen keuangan yang aman ya di dunia ini. Terus ada Pak emas itu juga punya risiko, kehilangan, betul, dan lain-lain. Jadi semuanya itu kalau ada yang bilang tidak punya risiko itu pasti bohong. Kalau ada yang bilang bunga tinggi, mana ada perusahaan yang bisa konsisten memberikan bunga tinggi kepada konsumen, yang ada mereka itu pasti rugi. Iya. Tidak mungkin bisa menawarkan sebanyak itu. Kadang begini Kak, kadang kalau sesuatu yang terlihat indah, padahal sebenarnya itu tidak ada sebenarnya. Iya. Seperti itu. Terus ciri-ciri itu juga biasanya dia modalnya itu kenapa masyarakat banyak tertarik, dia pakai tokoh figur-figur publik ya. Figur-figur. Iya, untuk bisa meyakinkan masyarakat. Saya ambil contoh saja kemarin itu yang viral di Palu MC, itu kan figur pendeta yang pendeta ini punya apa namanya? Punya, kita muslim mungkin bilangnya pengikut ya, umat ya. Iya. Ketika pendeta ini mengeluarkan fatwa atau apa, pasti pengikutnya ikut tuh. Begitupun dengan kemarin. Termasuk juga ada beberapa kasus-kasus di tempat lain Kak. Jadi sebenarnya kalau kita bicara yang soal investasi ilegalnya, kurang lebih polanya sama. Iya. Gitu-gitu aja. Ada member get member. Jadi member get member ini tuh dia sistem pendapatan itu dari rekrut orang baru. Rekrut orang baru, deposit 2 juta jadi anggota. Jadi kerjanya nyari orang baru terus untuk membayar orang lama. Ini ya skema Ponzi ya. Iya, skema Ponzi. Jadi diiming-imingi keuntungan yang besar, padahal keuntungan itu sebenarnya berasal dari investor yang baru. Betul. Jadi kapan pencairan kapan kaderisasi orang baru ini berhenti, maka berhenti pula itu entitas tersebut. Makanya ini kadang masyarakat itu perlu pemahaman yang kuat terkait edukasi keuangan. Tidak semudah itu menjadi kaya raya. Iya. Kecuali cucunya siapa? Elon Musk.
Atau Oke lah, duduk-duduk kaya ya. atau cucu presiden. Iya, bisa jadi. Oke, baik. Nah, ini menarik sekali tadi Kak Andi tentang keterlibatan tokoh publik ya untuk kemudian meyakinkan orang-orang. Nah, sebenarnya Kak Andi, tokoh publik ini secara sadar mereka itu tahu atau tidak sebenarnya, Kak Andi? Kalau saya tidak tahu kalau di orang lain ya. Iya. Tapi kalau yang pernah kejadian di Palu, mereka itu entah bagaimana sangat yakin dengan penawaran itu. Karena dia yakin, akhirnya mengajak orang. Iya. Ya, jadi dia secara sadar itu yakin karena dia mungkin sudah mendapat feedback, sudah mendapat apa gitu sehingga bisa mengajak orang lain untuk ikutan yakin juga. Jadi Berarti kalau dia pun juga sebenarnya tidak sadar dan tidak tahu ya. betul, sebelumnya. makanya ketika biasanya kalau figur-figur tertentu ya, ketika sudah jadi masalah, sudah chaos, sudah akhirnya dipanggil, diminta informasi, pasti nggak punya saya juga korban karena saya juga diajak. Iya. Begitu kebanyakan. Jadi sebenarnya figur-figur ini perlu sebenarnya juga kalau saya bilang kalau dari tingkat literasinya dia sebenarnya belum paham soal itu. Seperti itu sih Kak. Nah Kak, kalau misalnya ada yang terjerat pinjol ilegal, kemudian dia Pinjol ya, oke. Iya, pinjol dan dia tidak mampu membayar. Dia sulit atau bahkan tidak mampu membayar. Itu solusinya bagaimana Kak Andi? Oke, baik. Kalau pinjol. Jadi saya jelasin dulu ya. Iya, Pinjaman online itu ada yang berizin, iya. ada yang ilegal. Kalau yang berizin itu kurang lebih ada 96-an. Kita nyebutnya pindar. Bukan pinjaman online. Pinjaman daring. Pinjaman daring. Karena kenapa? Karena reputasi pinjol itu sudah hancur. Iya, betul. Jadi kalau kita bilang pinjol, mau dia berizin atau tidak berizin, pasti orang tahunya itu jelek. Iya. Makanya sekarang dia punya penyebutan itu, sekarang kita nyebutnya pinjaman daring atau pindar. Nah sekarang bedanya kalau kredit itu misalnya macet terus ditagih terus-terusan, kalau yang berizin itu pasti masuk di catatan slik. Iya. Dan kalau yang tidak berizin itu pasti tidak masuk di situ dan cenderung biasanya penagihannya itu lebih kepada intimidatif kepada masyarakatnya. Nah, bagi masyarakat Kota Palu, apabila sudah terjadi situasi seperti ini, ya, yang pertama itu begini, memang sebelumnya itu saya sempat nonton di tayangan berita ada menteri yang bilang tidak usah dibayar. Iya. Karena tujuannya apa? Tujuannya dengan tidak dibayar, maka dia nanti akan mati dengan sendirinya. Oh. Seperti itu katanya menteri. Iya. Tapi kalau saya pribadi, saya sebagai seorang muslim, ya, prinsip saya itu utang dibawa mati, ya. Iya. Jadi kalau misalnya saya hutang 1 juta, terus saya ditagih 2 juta, pasti saya akan kembalikan uang yang masuk di saya. Saya kembalikan 1 juta. Yang pertama itu. Nah, yang kedua, laporkan ke sipasti.ojk.go.id. Iya. Nah, sipasti.ojk.go.id itu tujuannya adalah untuk memblokir entitas tersebut. Jadi kalau ketika kita laporkan ke sipasti.ojk.go.id, nanti terbukti dia tidak terdaftar di mana-mana ilegal, maka Satgas Pasti akan memblokir seluruh tautan dia, mau linknya dan lain-lainnya itu. Satu pertama. Iya. Yang kedua, kalau kita sudah bayar, kayak tadi saya sudah bayar angsuran 1 juta, itu kan saya akan terima bukti transfer ya. Masyarakat itu harus menyampaikan laporan dulu ke polisian ya. Iya. Nanti ada terima semacam laporan ke polisian. Nanti dokumen itu yang dipakai untuk melapor ke iasc.ojk.go.id. Jadi di IASC itu nanti ada mintanya 1 bukti transfer. Iya. Yang kedua laporan ke polisian itu. Nah, tujuannya apa dilapor ke IASC? Jadi ketika kita bayar ke rekeningnya pinjol ilegal itu kan ada rekeningnya. Iya. Dilapor ke IASC, kemudian terbukti, rekening itu akan diblokir. Jadi kalau si Pasti tadi itu memblokir entitasnya, linknya, terus kita lapor lagi ke IASC untuk memblokir rekeningnya.
Jadi entitasnya mati, rekeningnya pun mati. Jadi kalau masih ada uang di dalamnya itu, otomatis dia udah nggak bisa tarik lagi uang itu. Maka dengan demikian pergerakan usaha dari entitas ilegal ini mulai tersudutkan lah. Sudah entitas mati linknya, rekening pun mati, tapi orangnya masih hidup. Orangnya masih hidup. Nah, kalau sudah begini, pasti dia akan meneror masyarakat ya. Iya, Dia betul. telepon. Jadi kayak begini ya. Untuk identifikasi awal dia itu berizin atau tidak, itu yang pertama masyarakat perlu tahu kalau install aplikasi, Iya. dia hanya akan biasa kan izinkan akses, Iya. izinkan akses. Dia hanya mengakses 3, kamera, mikrofon, dan lokasi. Oke. Izinkan akses kamera, izinkan akses mikrofon, dan lokasi. izinkan akses lokasi. Kalau dia minta lebih dari 3 ini, izinkan akses media, Iya. izinkan akses data telepon, izinkan akses media sosial, itu udah pasti menjurus kepada praktik yang ilegal. Itu sih praktik identifikasi awalnya ketika itu kita menginstal sesuatu. Dan yang kedua, bisa dicek langsung di kontak WhatsApp 081 157 157 157 ya. Cukup klik namanya, dia berizin atau tidak, nanti muncul di situ. Iya. Dan kalau sudah begini, otomatis dia kan akan menghubungi sanak keluarga yang terhubungkan ya. Iya, betul. Nah, jadi masyarakat semua ini pasti akan terjadi ya. Kalau dia pasti akan menghubungi keluarga, Betul. apa semua Atau yang mungkin kontak yang paling sering dihubungi. betul. Apalagi dia sudah bisa mengakses data kontak ya. Iya. Dia kemungkinan besar akan membles. Itu bagaimana kalau sudah Nah, seperti kalau itu? sudah begini, sudah kita lapor si pasti, Iya. kita sudah lapor ISC. Yang ketiga adalah kita sampaikan ke kerabat sanak keluarga kita bahwa nomor saya ini Iya. telah disalahgunakan oleh aplikasi pinjol ilegal. Berikut terlampir surat polisinya. Oh iya. Jadi kita share ke semua grup kita share ke semua kerabat kita agar supaya kenapa? Agar mereka tahu. Oh, nomornya Pak Andi misalnya sedang terjadi sedang terjadi ini. Jadi mereka sudah tahu di awal. Apabila terjadi itu mereka masuk blast emailnya, telepon random ke dia sudah tahu. Oh, Pak Andi dulu pernah share. Oh, betul. Jadi setidaknya kita sudah kasih tahu teman kerja kita, kolega kita, keluarga kita bahwa nomor saya sudah disalahgunakan untuk kasus ilegal itu. Dan sampai juga sudah lapor polisi dan saat ini sedang berproses hukum. Nah, seperti itu. Jadi begitu caranya. Dan terakhir, kalau dia masih terus menghubungi, ganti kontak. Iya. Telepon. Dah. Itu yang paling Terakhir sudah itu. sudah terakhir ya. Tapi pas setidaknya sebelum kita ganti kontak telepon, kita sudah amankan lapor si pasti, lapor ISC, lapor keluarga dan lain-lain, termasuk media sosial kita itu diamankan ya. Iya, aduh itu bahaya. Foto-fotonya diinskripsi semua sebelum ganti email. Jangan sampai foto kita diambil, diedit yang tidak baik, di-blast kemana-mana. Iya. Itu khawatirnya juga. Itu sih tahapannya bagi masyarakat kalau apabila sudah terlanjur terjebak dalam praktik-praktik pinjaman online ilegal ini. Nah, berarti memang si pasti ini juga harus lebih digencarkan ya, Kak? Betul. Karena mungkin sudah ada yang terjerat tapi pertama tidak tahu, kemudian kedua merasa ragu atau mungkin malu, Kak. Ya. Nah, ini kalau dari OJK sendiri bagaimana mendorong masyarakat itu supaya berani untuk melapor? Iya, jadi memang naluri manusia itu memang kadang dia tidak mau kelihatan bodoh ya. Iya. Jadi contohnya kemarin kasus saya cerita saja yang terjadi sebelumnya ya di tahun lalu yang Iya. sebelumnya itu kami dari OJK Sulteng itu sempat beberapa kali datang sebenarnya ke beberapa kabupaten menyampaikan bahwa ini tuh ilegal dan masih berproses penetapan ilegalnya, tolong dijauhi. Iya. Tapi apa kata masyarakat? Saya dapat kulkas. Waduh. Nah, saya dapat kulkas, saya dapat Magicom. Mau dia apa? Ya sudah, tidak apa-apa. Akhirnya begitu kejadian, mana mau datang lagi? Betul. Waduh. Sudah ini duluan, sudah kena, mungkin bahasa ininya sudah
udah daripada datang ke OJK dibodok-bodokin lagi mending gak usah. Diikhlaskan. Jadi Pada akhirnya sebagian diikhlaskan. memang masyarakat itu yang pertama ada sedikit rasa gengsinya Iya. ketika menjadi korban, dan yang kedua memang ada yang belum benar-benar belum tahu. Iya ya Kak. Nah, jadi setidaknya si Pasti ini kita sudah coba sebarkan kemana-mana melalui Instagram OJK juga sudah kita sampaikan, bisa lapor mandiri tanpa harus ke OJK. Oh bisa ya? Bisa. Lewat web? Iya betul. Jadi melalui sipasti.ojk.go.id nanti laporkan saja bukti yang diminta, sampaikan semua. Ya bukti yang diminta itu melalui linknya, bukti linknya, Iya. rekeningnya dan seterusnya, KTP dan lain-lain. Seperti itu sih. Nah, kalau ini Kak, di tengah maraknya kasus yang terjadi, ini kan pasti ada tantangan juga dari Satgas Pasti dalam menjalankan upaya pencegahan ataupun juga penanganan. Nah, itu tantangan seperti apa yang dihadapi Kak? Jadi memang sebenarnya tantangan yang ada sekarang ini itu pelaku kejahatan itu makin pintar. Pintar dalam artian mereka itu mempelajari, mereka itu dikejar kayak bagaimana sih. Oh, saya dikejar melalui jalur A. Iya. Kalau gitu saya tidak mau pakai jalur A, saya pakai jalur B. Contohnya begini. Misalnya dia tahu ketika saya nipu orang, Iya. pasti orang itu akan melaporkan saya, akan melaporkan rekening saya. Iya. Jadi ketika saya sudah terima uang, tidak mungkin saya biarkan uang ini ada di sini. Pasti uang ini saya langsung sebar rekening Bang A, Bang B, Bang C, Bang D sampai Bang Z. Jadi ketika konsumennya mungkin pusing, stres, 5 hari kemudian baru lapor, pertanyaannya masih ada uang nggak di situ? Iya. Sudah nggak ada pasti. Karena penipu itu tahu dikejar. Jadi dia tuh pasti sebar ke the blast perang. Apalagi kalau tarik tunai. Waduh. Apalagi kalau ke kripto, apalagi kalau ke luar negeri. Ini sebenarnya tantangan sistemik yang sementara dicarikan solusinya oleh OJK, tapi melalui IASC tadi, pada prinsipnya selama dia masih di Indonesia, Iya. untuk saat ini ya, mau lari ke bank manapun itu dikejar. Iya. Mau lari ke misalnya transfer 5 juta, 100.000 ke bank A, 100.000 dipecah semua nih. Jadi berapa bank itu? 50 bank. Itu bisa kedetek semua tuh. Makanya biasanya prosesnya itu agak lama karena mencari masing-masing bank itu tidak semudah kita membalikan handphone begini. Betul-betul proses. Makanya Iya. untuk saat ini masih terus dikembangkan tingkat keandalan dari si IASC ini sendiri. Bahkan kemarin itu memang tujuan akhirnya itu untuk mengembalikan dana nasabah, tujuan baiknya. Iya. Tapi sejauh ini sejak tahun 2023 itu total scam kerugian masyarakat itu sekitar 9 triliunan. Wah. Dan kemarin yang bisa dikembalikan itu sekitar 15 M. Jadi bayangkan saja 15 M dibanding 9 triliun itu persentasenya kecil sekali. Iya. Jadi makanya makanya disitulah tantangannya ketika penjahat ini tahu dia dikejar seperti apa, dia pasti akan cari celah untuk melarikan diri dari situasi itu. Inilah tantangan yang terus dikembangkan oleh IASC dalam tentunya melindungi masyarakat Indonesia. Jadi dengan situasi seperti sekarang ini Kak, memang untuk 5 tahun ke depan ini kayaknya kejahatan keuangan ini tuh kalau diibaratkan seperti virus ya. Virus yang mungkin sangat sulit disembuhkan ya. Iya. Tapi setidaknya virus ini tidak akan menyebar banyak kalau orangnya kuat. Betul. Jadi contoh saja kemarin virus COVID ya, corona. Iya. Apakah corona COVID-nya hilang? Tidak kan? Tapi manusianya yang divaksin. Jadi walaupun itu virus ada, manusianya nggak baik-baik saja. Jadi inilah tujuan kita untuk mengejarkan literasi. Betul. Memberi pemahaman kepada orang-orang, itu harapannya supaya mereka tervaksin pemahamannya, supaya bisa memilah-milih untuk tidak terjerumus kepada praktik-praktik kejahatan keuangan ini. Pada akhirnya, walaupun orangnya masih ada, tapi masyarakatnya sudah kebal atas
Iya, tindakan jadi sebenarnya kejahatan ini. kembali dari masyarakat juga ya untuk Betul. meningkatkan literasi. Waduh, ini yang susah ya Kak. Nah, ini Kak, apabila seseorang menyadari data pribadinya itu sudah bocor atau disalahgunakan untuk pinjaman ilegal, apakah ada langkah pemulihan nama baik yang bisa dibantu dari OJK sendiri, Kak Andi? Oke, baik. Jadi data pribadi ini sebenarnya celah bocornya itu ada di mana-mana ya. Iya. Termasuk kalau dia sudah bertransaksi dengan entitas ilegal, itu dimungkinkan datanya bocor di situ satu. Iya. Terus juga aplikasi-aplikasi. Jadi ketika jadi begini, data pribadi itu sebenarnya aset yang sangat berharga bagi orang itu. Walaupun kelihatan sepele, nama ibu kandung siapa, tanggal lahir. Tapi masalahnya akses keuangan itu bisa jebol dengan data Dari itu. situ, iya. Iya, jadi banyak sekali kejahatannya. Ada dia tahu KTP-nya, dia tahu data keluarganya. Pada akhirnya dia bisa swap SIM. Maksudnya swap SIM itu duplikasi SIM. Iya. Dengan data saya misalnya. Dia bisa duplikasi SIM, mengajukan permohonan, kemudian OTP masuk. Ada seperti itu. Jadi data pribadi ini memang hal yang sangat krusial ya. Jadi saran pertama, kalau merasa datanya bocor, itu perlu mengajukan SLIK terlebih dahulu. Oke. Mengajukan SLIK dalam artian SLIK itu kalau dulu orang awam bilangnya BI checking. Sekarang itu SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Nanti dari SLIK itu kelihatan tuh. Iya. Riwayat kreditnya di mana saja. Nah, nanti dicari. Oh, ini benar saya, ini saya, ini saya. Kalau ada di situ transaksi atau kredit yang saya tidak pernah merasa, tapi muncul di situ, coba dicek-cek lagi. Siapa tahu ada di Shopee Pay atau belanja online, karena semuanya masuk di situ sebenarnya. Termasuk kita pay later, itu semuanya masuk di situ. Nah, apabila dari semua ini tidak ada masuk, kita tidak pernah merasa, ada dugaan kemungkinan data kita dipakai. Iya. Nah, kalau sudah seperti itu, OJK itu ada namanya kanal pengaduan di kontak 157.ojk.go.id. Iya. Nanti sampaikan saja beserta bukti pendukung bahwa ini bukan saya yang pakai. Kalau memang itu saya yang pakai, tolong tunjukkan bukti permohonan dan perjanjian kreditnya. Nanti kita mediasi pengaduan di situ dulu. Nanti pinjamannya ini akan kirimkan, ini bukti permohonanmu. Kalau case-case yang pernah terjadi sekarang ini biasanya banyak masyarakat yang tidak sadar ya, apalagi kalau di Shopee. Temennya minta tolong selfie dulu. Iya. Kan selfie itu autentifikasi wajah kan. Iya. Dia selfie aja nggak sadar, tahu-tahu aktif di handphone temennya, dan temannya ini bisa belanja apa saja yang ditagih dia. Aduh. Jadi kadang kita baik boleh, menolong orang boleh, tapi jangan sampai menjual data kita ya, karena itu kita pakai seumur hidup selama di Indonesia ini. Seperti itu. Jadi kita harus jaga baik-baik, termasuk menolong keluarga. Iya ya Kak. Jangan pernah sampai mengorbankan data diri untuk menolong siapapun itu, termasuk adik kandungnya, jangan. Karena resikonya seperti itu. Apabila nanti mana tahu dia bermasalah, yang ditagih ya pasti saya. Iya. Jadi Seperti memang harus sebaiknya lebih baik mencegah dengan menjaga data-data pribadi. Iya, ya jadi Kak? data Apalagi diri itu tanggal lahir itu ya. tanggal lahir, ibu kandung. Nik, iya dan lain-lain. Dan biasa modusnya itu kejahatan itu ketika mereka sudah tahu data diri kita, apalagi kalau email kita bisa ditahu juga. Jadi kalau teman-teman semua ini just info saja, kalau pengen tahu emailnya pernah dijebol atau tidak, itu bisa di laman link periksadata.com. Cukup masukkan emailnya, nanti kelihatan tuh kalau memang pernah jebol. Periksadata.com ya? Iya, periksadata.com. Periksadata.com kah? Iya, periksadata.com. Masukkan emailnya, maka nanti kelihatan tuh Tokopedia, apa semua pernah jebol. Jadi begini ya, kalau yang jebol email, dalam artian segala apapun aktivitas kita menggunakan, misalnya begini, di mobile banking kita terdaftar email itu, ya. Terus di aplikasi kantor kita terdaftar email itu. Iya.
Kalau email itu jebol, dia bisa intip aktivitas kita. Dia bisa akses ya. Iya, jadi dia bisa intip, oh hari ini si Andi lagi mengajukan kredit tapi ditolak. Oke, saya tahu data dirinya, Iya. saya mengaku dari bank. Dengan suara yang lugas betul, dengan Bapak Andi Prasetyo, Iya. tanggal lahir sampai Bukadong sampai RT lengkap, oh yakinlah ini konsumennya. Kami bisa membantu Bapak untuk pencairan tahap 2, tapi syaratnya harus deposit begini dulu. Iya. Konsumen pasti percaya tuh. Jadi ketika sudah begitu, deposit hilang, rugi lagi. Jadi sarannya yang pertama, kalau tahu emailnya sudah teretas, jadi seluruh perangkat yang terhubung dengan email itu agar diganti. Berarti harus rutin cek juga ya? Iya, di perisadata.com. Jadi misalnya, oh email saya ini sudah jebol, tapi email saya ini terhubung ke mobile banking. Iya. Jadi konfirmasi ke bank, ganti email baru. Semuanya diganti, termasuk sosial media. Agar supaya apa? Agar supaya si penipunya ini tidak bisa mengintip. Dia hanya bisa mengintip, tapi nggak bisa ngeproses. Kecuali dia yang bisa memanipulatif psikologis dari korbannya. Contohnya begini. Dia bisa intip misalnya Pak Andi ada uang banyak nih di rekeningnya. Terus dia bisa intip tapi nggak bisa apa-apain. Nah, akhirnya dia menelpon Pak Andi itu dengan mengaku dari bank, data rekening lengkap semua. Data rekening dia tahu. Data rekening dia tahu karena dia lihat dari email itu, dia intip. Iya. Betul. Kami dari pihak bank A mengidentifikasi ada upaya pembobolan ke rekening Bapak. Untuk mengamankan itu, kami sudah mengirimkan kode OTP ke Bapak. Tolong sampaikan kepada kami. Konsumen panik dong ya. Dalihnya seperti itu ya. Iya, konsumen panik dikasih kode OTP itu. Kode OTP itu sama dengan kunci pintu rumah kita jadi dia nggak bisa masuk ke rumah itu sampai dia bisa manipulatif psikologis dari konsumennya. Iya. Konsumennya ngasih OTP, saya masuk, saya ambil uangnya. Selesai. Jadi kurang lebih mengerikan ini dampak dari kalau kita tidak berhati-hati di era digital sekarang ini kayak. Iya. Nah, mungkin boleh nih terakhir Kandi. Pesan atau mungkin boleh diberikan closing statement untuk masyarakat agar tidak terjerat aktivitas keuangan ilegal, Kak. Oke, baik. Bagi masyarakat Kota Palu, Sobat Info Palu yang menyaksikan ini dan Sobat OJK juga, ya. Jadi dalam bertransaksi itu yang pertama jaga data diri kalian. Jaga keluarga, anak-anak, jangan sampai data dirinya itu tersebar kemana-mana. Iya. Apalagi untuk hal-hal yang mungkin tidak perlu. Dan yang kedua, dalam memilah atau memilih produk investasi itu pastikan 2L. Legal dalam artian perizinannya jelas. Iya. Dan yang terakhir itu adalah logis. Apakah benefit keuntungan ini masuk akal atau tidak? Karena memang seperti yang saya bilang tadi, yang kedengarannya menjanjikan indah sebenarnya itu tidak pernah ada. Karena semuanya itu punya risiko dan di dalam finansial pengelolaan finansial itu fungsi yang paling berperan utama itu adalah pemahaman kita. Ketika kita paham terkait pengelolaan finansial itu, kita paham berisikonya, maka kita juga bisa melindungi diri kita dari tindak kejahatan di bidang keuangan ini, termasuk juga anak-anak dan keluarga kita dan sahabat kita dan sanak keluarga. Iya. Seperti itu. Jadi boleh dicatat ya Sobat Info Palu ya, luar biasa sekali tadi pembahasan kita mengenai upaya dalam menjaga sistem keamanan finansial dan ya perlu juga kita untuk memang mencegah ya dengan menjaga data-data diri kita dan juga harus memperhatikan 2L ya. Ya. Legal dan logis, seperti itu. Ya, Sobat Info Palu, jangan lupa untuk terus terhubung bersama kami dengan cara memfollow akun Instagram Info Palu, TikTok, dan Facebook, dan juga jangan lupa subscribe akun YouTube Info Palu. Nah, baik Kak, kami ingin mengucapkan terima kasih sudah hadir dan juga berbagi insight untuk kita semua, dan semoga ini membawa manfaat untuk masyarakat. Semoga kita bisa berbincang lagi, Kak Andi. Dan teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!